Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratul kiram, para datuk-datuk pemangku adat, para alim ulama, wabil khusus orang Onamole ke negerian Teluk Bantan, orang Onamole ke negerian Kari, orang Onamole ke negerian Kopa, orang Onamole ke negerian Jake, yang terdiri dari para penghulu, para dubalang, monti, dan katib tentunya, para pemangku adat tua Banjar di desa-desa yang sudah kami ambil sumpahnya tadi semuanya yang kami muliakan. Yang terhormat para kepala dinas hadir pada siang hari ini, Kadis Kominfo. Ya, hormat dari Bang Kadis Kominfo, Kadis DLH, ya, Datuk Melakewi dari Hulu Kuantan, Kadis Dukcapil Jambi, Lupu Jambi, sorry, ya. Kemudian Kadis PMD, ya, kemudian Kasbro PP, 2 jabatannya. Kadis Pendidikan, Kadis KB, dan Kabak Kesra. Yang kami hormati Pak Camat Kuantan Tengah. Aplaus untuk Pak Camat kita. Insya Allah sebentar lagi akan dipromosikan, amin. Tempatnya nanti lah, kita promosikan lah. Setuju kita kan? Setuju lah, dipromosikan. Kemudian yang kami hormati ada Pak Kapolsek, kemudian ada Pak Danramin, kemudian para undangan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan. Yang kami hormati, wabil khusus hadir anggota DPRD kita yang sama-sama kita hormati. Pertama, sahabat saya Pak Darul Mizan. Yang kedua ada Bung Warinaldi. Ya. Mohon maaf Pak Damizar, kami duluan dapat ini dengan berdua Bang Wari. Yang belakangan nanti diantar ke rumah nanti. Kemudian Bung Gusmir Indra. Ya. Hadir juga Saudara Darwis ST. ST ini apa? Secara teknik atau secara tenor? Bapak Ibu yang kami hormati, tentu yang pertama apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat kita yang sudah menyelenggarakan Perintah Perda 10 tahun 2002 yang lalu. Kami pada masa anggaran lalu mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah kami anggarkan 6 miliar rupiah untuk para pemangku adat sekuantan sini. Oleh sistem aplikasi kita, sistem input, sehingga kita kesulitan. Maka langkah-langkah yang ditempuh, langkah awal membentuk di tingkat desa, lalu dikukuhkan, nanti kecamatan, nanti kabupaten tentunya. Kemudian perintah perda ini sudah jelas sekali bunyinya. Terus saya kirim juga kepada Pak Camat agar seluruh kepentingan masyarakat kita ini bisa kita tuntaskan oleh seluruh para pemangku adat kita. Soal-soal anak keponakan yang semestinya tidak perlu sampai ke tingkat aparatur hukum mestinya bisa kita tuntaskan di tingkat desa tentunya. Ke depan banyak hal yang perlu kita komunikasikan, sehingga nanti tentu kita berharap bahwa ke depan ini lembaga adat desa ini ingin kami fungsikan setelah 72 tahun. 72 tahun para datuk-datuk kita tidak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah. Saya hadir pada hari ini sebagai salah seorang yang ikut merasakan itu, tentu ingin memperjuangkan seluruh kepentingan datuk-datuk bersama kita di APBD Kabupaten Kuantan sini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sebagai informasi bahwa kewajiban pembiayaan seluruh kebutuhan datuk-datuk itu sudah diatur dalam Perda 10
tahun 2022 bab 6 pasal 22. Caranya dibentuk lembaga adat desanya, sudah terbentuk, lalu kita SK-kan, nanti diinput datanya oleh Pak Camat, lalu dibawa ke rapat musrenbang di kecamatan. Besok mudah-mudahan sudah kita input di RKPD di tingkat kabupaten, sehingga akan jelas namanya terinput termasuk pembiayaannya selama 1 tahun. Hal ini dijelaskan oleh pasal 22, pasal 3 dan pasal 8 bahwa pemerintah Kabupaten Kuantan sini wajib menganggarkannya di APBD kabupaten. Perda ini sudah lahir sejak tahun 2002, tetapi tidak pernah dieksekusi. Dan saya mengeksekusinya, Pak. Jadi perda ini disahkan di zaman Pak Asrul Ja'far, tetapi tidak pernah dieksekusi di tingkat kebijakan. Nah, perbuknya nanti Pak Datuk Emil Harda menyiapkan perbuknya bahwa lembaga adat desa yang dimaksud dalam Perda 10 adalah lembaga adat desa Nagori Kuantan Singingi yang akan diperjelas secara rinci dalam peraturan bupati nantinya. Dalam perda masih belum jelas lembaga desa apa. Jadi akan kita perjelas lembaga adat desa atau LAS Nagori, lembaga adat desa Nagori Kabupaten Kuantan Singingi, atau lembaga adat Nagori Kuantan Singingi yang nanti akan sampai ke tingkat desa. Tafsirnya nanti akan diperjelas dengan peraturan bupati. Oleh karenanya, walaupun sekarang baru dianggarkan 200.000 ya satu orang di tingkat desa, 100.000 untuk anggota, ini agak lebih oleh karena kemarin tidak bisa kita ajukan di APBD kabupaten. Nah, kita berharap anggarannya di APBD perubahan, kawan-kawan DPRD jangan mencoret lagi. Ini sudah saya ikuti betul nih tahapan-tahapannya sesuai perintah perda ini. Desanya kita bentuk, kita kukuhkan, kecamatannya kita bentuk, kita kukuhkan. Semuanya kita ikuti peraturan perda 10 ini, sehingga tidak ada alasan lagi rekan-rekan DPRD untuk tidak menyetujui kebutuhan 1.600 para pemangku adat dan perangkat adat se-Kabupaten Kuantan Singingi. Setuju tuh? Setuju tuh nah. Jadi Iko tugas Ambo hanya memfasilitasi, mengeksekusi kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan daerah, diperjelas dalam peraturan bupati, lalu kita anggarkan agar legal formal penganggarannya mengikuti peraturan perundang-undangan dan tidak menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemarin masih ragu-ragu. Terakhir, karena waktu asar akan segera masuk, saya berharap kepada Datuk-Datuk agar desa nanti tetap bersemangat, walaupun hari ini baru 100.000, mudah-mudahan di APBDP anggaran yang 6 miliar kemarin itu saya kembalikan nanti di APBD perubahan, yang mudah-mudahan nanti jika teman-teman DPRD bisa mengeksekusi, yang bulan 7 lah kita bisa menerima full. Tetapi jangan bulan tetapi kalau DPRD tidak mengesahkan, ya kita mesti menunggu di anggaran APBD 2023, karena yang sekarang ini tertuang pada APBD murni tahun 2022 hanya ada pengadaan baju, Pak. Baju dan kegiatan sudah disiapkan. Jadi 1.600 orang itu untuk anggaran bajunya sudah kami siapkan. Kegiatan nanti ada pembekalan. Jadi nanti soal corak baju, apakah lesnya kuning, merah, hijau, nanti akan ada semacam diskusi atau forum diskusi grup, atau nanti seminar, atau nanti dialog yang bisa memutuskan baju masyarakat adat Kuantan ini. Contoh apa baju pemulung, bentuk apa baju orang godang, bentuk apa baju monti, bentuk apa baju kubalang, apa cik lain? Malin, bentuk apa baju malin. Ini akan kita perjelas sehingga nanti sequencing akan seragam. Kalau semuanya warnanya hitam, mungkin coraknya, lesnya merah atau seringan, itu diselesaikan. Kemudian apanya?
pecinya. Kalau datuk-datuk itu dulu, kalau kami dulu apa namanya, detang, apakah pakai peci nasional, nanti diputuskan sehingga nanti pakaiannya akan seragam sesuai Kuantan sini. Kalau yang dipakai Pak Camat dengan Pak Gusmi Indra itu punya Melayu, punya pesisir, itu punya Kepulauan Riau, bukan kita punya. Jadi nanti mohon digali mana yang keasrian kita punya, kita pakai itu. Nah sekarang selama masa Orde Baru kita sudah terkontaminasi bahwa pakaian Melayu Kepulauan itu seakan-akan pakaian kita. Nah saya mohon nanti datuk-datuk berembuk memutuskan yang mana yang punya awak deh, bajunya yang mana yang punya awak, detailnya yang mana yang punya awak, anggaran lama siapkan, lah diputuskan ukur jahit pakai ketika hari-hari besar. Soal pakaian Melayu kita tidak buat. Ketika hari-hari besar Provinsi Riau kita memakai baju Melayu Riau. Ketika acara pegelaran adat Kuantan sini kita memakai baju adat orang Kuansing. Jangan salah pakai baju gitu. Mudah-mudahan ke depan saya ingin datuk-datuk maju bersama kita. Amoga kan itu banyak dan kamu selesaikan. Jadi kalau bahasa kawan-kawan di Pekanbaru, pemimpin di tengah badai. Ombak dari muka, dari belakang, dari hati, itu menghadapi itu. Tapi luas sama sabar-sabarnya. Serangan hati kita hadapi. Itulah resiko menjadi pemimpin. Sebanyak orang dan sonang, sebanyak tuh yang mencina. Jadi ketika kepentingan terganggu, saya harus berani mengambil resiko untuk kepentingan masyarakat Kuantan sini. Saya kira itu kepada datuk-datuk yang kami hormati. Semoga datuk-datuk bisa betul-betul bersama pemerintah menjadi mitra kerja 3 tali sepilin atau 3 tukus corangan, alim ulama kita atau nanti MUI, kemudian para pemangku adat dan pemerintah, kita bersama-sama merumuskan kebijakan-kebijakan lokal yang betul-betul bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Kuantan sendiri. Insya Allah pada anggaran APBD tahun 2023 saya sudah sanangkan kepada Pak Bapeda harus dibuat balai adat 1 per kecamatan dulu, sehingga nanti balai adat itu betul-betul milik bersama kecamatan walaupun nagorinya ompe. Kita desain bersama-sama. Soal gambar nanti silakan dikomunikasikan dengan PU. Saya ingin ada revitalisasi lembaga balai adat kita atau rumah godang yang bisa difungsikan. Semalam saya mintakan di rumah adat Godang Karak tuh. Rupanya sih rumah godang gede-gedean tolok ya. Nah, kami kok banyak tuh tolok itu, ada lo kari, ada lo kopa, ada lo jake. Ambil kebijaksanaan, laksanakan di kantor camat. Insya Allah di anggaran 2023 sudah ada balai adat yang bisa dimanfaatkan oleh datuk-datuk untuk menyelesaikan sengketa anak keponakan. Jangan kapolsek ini kalau sakit polseknya kadang cokak-cokak keteknya gudang koha bongkar ke polisi jo, kadang soal gudang gadi itu jo, nikah corai jo baca pak polisi jo, lain bisa selesai di bawah agar soal-soal hukum adat yang bisa diselesaikan bawah kita usahakan semaksimal mungkin selesai di tingkat lembaga adat tingkat desa. Kalau tak selesai bawa ke tingkat kecamatan. Tak mau juga berdamai, baru rekomendasi kepada pihak kepolisian agar diproses secara hukum. Di tanggungannya itu ya, jadi itu bertahap-tahap. Jangan langsung sampai ke polisi juga loh, purmu penjara gitu soal. Nah, ketik-ketik tuh, yang tipiring tuh tindak pidana ringan tuh datuk lah, jangan ke polisi ya. Yang tipiring tuh soal tambak ladang tuh selesai di bawah tuh. Jadi ini kita berharap betul-betul fungsi dan peranan milik Mamak ingin kami kembalikan di tengah-tengah masyarakat Kuantan sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat bekerja, selamat kembali ke kampung halaman di desa masing-masing. Hidupkan lembaga adat desa ini, fungsikan, komunikasikan dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, berdiskusi di balai desa, di kantor desa, carikan jalan keluar yang terbaik sehingga peranan lembaga adat desa bisa mewarnai kehidupan masyarakat di desa kita masing-masing. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirnya
ada pantun di belakang baco. Batanam lado di nagori kari, lado di bawah ka sampurago. Saiyo satido kito dalam nagori, silaturahmi sama-sama kito jago. Kaladang poi manyabi nandi sabi daun ilalang, duduk surang basompi-sompi, duduk basamo balapang-lapang. Daun kemangi, daun sempayo, daun dimasak untuk makanan ikan. Kuantan segini nagori beradat dan berbudaya, peranan nini mama pemangku adat kan kita nantikan. Selamat bekerja. Allahumma muwaffiq ila waqti tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.